Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita pada saat ini. Selamat datang untuk keluarga-keluarga dari Bapak yang bersama-sama kita saat pagi hari ini untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Dan selamat datang bersama kita anak Tuhan, jemaat Makedonia. Kita akan memuliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kami undang semua bagi berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
Itu
kuasa buat kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu kita datang di rumah Tuhan dengan hati yang penuh sorak-sorai. Mari kita sambung pujian kita, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Dengan kasih Kristus bangkit berdiri, saudara.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita semua ya saudara. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Oleh sebab itu selama kita hidup kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Seperti pujian yang akan kita naikkan yaitu sak jeke kula nderek Gusti. Mari kita sambung pujian. Sak jeke Tapi saya waktu SD, saya di taman siswa dulu SD berapa tahun, terus mungkin 2 tahun saya diambil sama nenek saya, tapi saya nggak betah, saya balik ke Trenggalek. Tapi waktu SMA saya lulusan SMA PGRI, saudara, tahun 85 saya lulus di
PGRI Tulungagung. Jadi saya sekitar Tulungagung juga itu familiar, maksudnya tahu sedikit-sedikit, nggak banyak ya. Nama Tuhan, kesaksian saya banyak sekali. Kalau saya boleh ada pada saat ini, tahun 2020 waktu COVID, saudara, saya udah domisili di Amerika. Maaf, saya juga bukan sambil menyombongkan diri. Saya lulusan 85, 87 saya sudah di Amerika. Jadi hidup saya lebih banyak di Amerika daripada di Indonesia. Karena waktu itu saya umur 20 tahun. Terus saya sokwan jadi guru karena bapak saya guru. Jadi anaknya menjadikan guru-guru gitu. Tapi tidak menurut pikiran saya atau rencana saya atau apa yang nggak terpikir dalam hidup saya. Tuhan kirimkan saya ke Amerika. Saudara-saudara, saya puji nama Tuhan. Itu saya bukan dalam pikiran saya lah ya saudara. Jadi puji nama Tuhan kalau saya boleh ada sekarang ini. Waktu tahun 2020 COVID gawat-gawatnya, karena juga ada kakak daripada suami saya kena COVID juga, banyak yang kena COVID saudara. Jadi waktu tanggal 2020 saya terbang ke Indonesia, itu pesawat biasanya cuma 8 orang, itu cuma tinggal 2 atau karena sedikit sekali, jadi kita masker terus. Karena kita nggak kerja di sana, jadi kayaknya bosan di sana, udah kita nekat ke Indonesia. Akhirnya ke Indonesia saya 2 bulan, waktu itu Imlek ya, Lebaran Cina ya, saya balik lagi ke Amerika. Waktu saya mau balik ke Amerika tahun 20, saya naik mobil ke Jakarta bersama-sama rombongan adik ya, sama sopir 5 orang. Di tol itu saudara, bannya pecah. Kita naik Toyota yang gede itu, langsung balik arah. Itu kalau nggak murah Tuhan saya nggak ada ya saudara, di Cipoli sampai di tol pokoknya itu balik arah. Jadi mestinya jalan ke sana, itu saya balik arah begitu. Mobil untung di tempat ginian tuh ada besi. Terus ya bukan untung, itu karena Tuhan ya, bukan untung ya, karena Tuhan. Jadi di belakang nggak ada truk. Biasanya truk besar itu kalau kita udah jalan segini balik arah, truk bisa nabrak mobil kita hancur saudara. Memang depannya mobil itu hancur saudara, tapi puji nama Tuhan kita selamat pada saat ini, juga sehat-sehat. Akhirnya mobil yang kita mau harus bawa ke Jakarta nggak bisa kita jemput dari Jakarta. Banyak sekali kesaksian saudara, juga perjalanan saya ke sini. Saudara-saudara tahu sekarang banyak pelanggan, nggak kayak zaman dulu. Nah, saya naik pesawat nggak kayak zaman dulu. Saya agak sedikit takut, tetapi saya berdoa sama Tuhan. Kalau dulu kayaknya aman-aman, sekarang yang ada Rusia sama Ukraine aja perang belum selesai saudara ya. Jadi kita tuh lewat ya di atas 21 jam di atas terus, bayangkan 21 jam di atas terus. Jadi rumah saya di sana sampai ke sini itu 2 hari. Jadi ya karena sama saya saudara, adik, kakak ya, saya ya kita saling mengasihi, saling menguatkan. Jadi puji nama Tuhan saya boleh ada. Mungkin kesaksian dari suami saya boleh. Saya punya anak 1 tapi tinggal di sana saudara. Saya panggil suami saya namanya Yusuf. Kesaksian banyak, nanti saya banyak sekali saudara kesaksian. Kalau saya boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita masih tetap berbakti kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian, itu nyanyi sejak jaki derek Gusti, hati saya langsung serem kepada Tuhan. Memang kita anak-anak Tuhan memang harus begitu. Saudara sekalian, bagaimanapun juga keadaan kita harus tetap setia, tetap rajin. Di Amerika juga kami tetap berbakti bersama-sama, tetap kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita tetap mendengarkan, tetap memperhatikan, tetap rajin berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bukan menjadi kesombongan, bukan menjadi saya tidak suka memang. Kiranya Tuhan saja yang mengetahui bahwa saudara sekalian, setahun yang lalu lebih sedikit
kira-kira Desember ya, saya kena penyakit vertigo. Vertigo itu muter semua, deg-degan kelihatannya dunia ini muter. Dengan waktu itu saya jatuh dan saya tidak sadarkan diri, sadar memang tidak, tapi kalau melek itu nggak bisa, sebab kalau langsung muter gitu. Saya berdoa, saya ambil kantong saya itu ada teleponnya, saya telepon, nggak ada istri saya di rumah, nggak ada ini, nggak ada orang di rumah. Saya telepon saudara sekalian, kemudian istri saya datang, saya tetap aja duduk aja di bawah. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan itu memang ajaib. Tuhan itu tidak pernah memberikan kita suatu pencobaan ujian yang lebih daripada kekuatan kita. Menguji masih dalam kekuatan kita. Tetap tua, nggak lama kemudian saya nggak tahu, dipanggilkan ambulan 911, setelah itu langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek juga satu malam saya tidur di sana, dan kemudian dicek lagi bahwa saya vertigo, dan sampai sekarang saudara sekalian pendengaran saya ini terganggu yang sebelah kanan. Masih di dalam penyelidikan, masih dalam pengobatan. Tapi saya ingin libur aja. Saya ke Indonesia aja, saya mencari tenang supaya jangan terlalu bising. Di sini saudara sekalian bising tapi masih ada tempat untuk kita, banyak sekali waktu untuk kita mencari Tuhan. Pagi bisa berdoa, sore bisa berdoa, malam bisa berdoa. Kalau nggak bekerja kemana-mana ya udah bisa bekerja, banyak berdoa aja. Berdoa aja. Kita memuji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan kita melupakan Tuhan. Apapun juga yang terjadi di dalam hidup saudara, tetap mari kita bersekutu. Seperti di rumah saya, saudara sekalian, katanya orang-orang sekampung situ, itu rumah itu tempatnya gendruwo katanya. Orang nggak berani yang sampai ke rumah saya. Rumah saya memang nggak ditinggalin ya. Sekarang kali waktu dibersihkan, adik-adik kami ini bersihkan. Rumahnya wah gendruwo katanya, kalau malam blok di rumah itu saudara. Tapi begitu saya datang, saya masuk blok di rumah, saya tenang aja saudara. Nggak ada yang bikin takut, bikin ngeri, bikin apa, tidak ada. Karena Tuhan beserta dengan Tuhan beserta diri. Sampai tetangga bilang, kok aneh ya, Pak Yusuf kok lebih kuat daripada orang-orang ini. Kuat bagaimana? Tuhan yang lebih kuat dalam Alkitab. Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Sehingga tidak mungkin. Saudara sekalian, memang benar saudara sekalian, ikut Tuhan Yesus merasakan kita bahagia. Ikut Tuhan Yesus kita tetap setia, kita rajin. Banyak sekali masalah-masalah sekali, banyak sekali memang. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terindah, yang terbaik. Saudara sekalian, anak kami memang dikatakan tadi satu orang berumur 30 tahun sekarang. Hari ini 30 tahun, pas 23. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun. Sebetulnya saya udah kasih uang, kalau kamu pergi ke sini, saya udah kasih transport. Pergi aja, nanti kita ketemu di sana. Katanya, Pak, ini Pak, itu Pak, ya, kasih apa-apa. Karena dia punya anjing yang selalu dipelihara, saudara. Saya nggak bisa ditinggalkan anjing itu, terus saja pagi-pagi bangun, buang airnya, buang apanya, ya terserah. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Anakku yang satu orang ini setia melayani. Dia rajin berdoa, mengucap syukur, rajin berbakti, memberitakan firman Tuhan juga di dalam gereja itu, gereja Amerika. Mereka setia di gerejanya dia. Sebab gereja kami di sana ada kumpulan Indonesia
kita ikut bersama-sama di Indonesia. Kalau dia ajak ke Indonesia ngomongnya udah nggak bisa, kita ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Inggris, nggak nyambung gitu sekalian. Makanya ya bisa bahasa Indonesia tapi nggak nyambung sekali. Kalau kita mau khotbah itu dia nggak nyambung. Apa itu Pak? Apa itu? Sudah sekalian, sebab itu tetaplah setia, tetaplah rajin ya di kaum muda, setia membimbing kaum muda. Saudara sekalian, banyak sekali yang kegiatan-kegiatan kaum muda dilaksanakan di sana. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati saudara-saudara sekalian di tempat ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kami dapat sama-sama merasakan hadirat Allah ada di tengah. Terima kasih, puji Tuhan, sekian. Puji nama Tuhan, kesaksian yang indah kiranya boleh memberkati kita semua. Kita ada, sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan sedikit saya juga mau menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang ada di sini yang sangat baik, terlebih pada ibu dan bapak gembala sekeluarga atas semua kebaikannya, doa ataupun hari Minggu yang sudah saudara semua berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Yeski juga sudah nyampe di Jepang dengan selamat saudara. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarpun ada sedikit yang ketinggalan saudara waktu berangkat itu sudah di Karangrejo lampu hijau itu sebenarnya mau berangkat sudah jam 11:30 saudara, tapi ada yang ketinggalan karena ada kabar yang mendadak dari sana untuk memfotokopi kakak sama aktenya Yeski. Dan kalau kakak itu saya tahu ingat di mana letaknya, tapi kalau aktenya Yeski itu saya agak kurang tahu karena selama Yeski sekolah di LPK itu selalu dibawa ke sana ke sini. Terus saya dalam perjalanan balik ulang itu Tuhan Yesus tolong adakan, biarpun saya tidak tahu di mana letaknya, tapi kalau ini memang sudah jalan dengan Tuhan Yesus, semuanya pasti akan baik-baik dan semuanya sudah Tuhan tolong sampai di sini. Masih perlindungan dan pertolongan Tuhan akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita semua ya saudara. Yeski nyampe di bandara jam 4 karena ada pengarahan dari manajernya di LPK itu saudara. Puji nama Tuhan, kami nyampe di sana dengan lancar lewat jalan tol saudara, karena kalau tidak lewat jalan tol kami pasti akan terlambat karena waktu kami berangkat juga sudah sangat kesiangan dan teman-temannya itu ngebel sudah pada berangkat, yang rumahnya di Blitar, Kediri, Pare itu sudah pada berangkat dan Yeski masih di rumah waktu itu. Tapi puji nama Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, Tuhan tolong sertai segala sesuatu dengan lancar. Berdoa semua saudara, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa selalu ada buat kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat saudara semua dan Bapak Ibu Gembala. Kiranya Tuhan akan membalas semua kebaikan saudara. Puji nama Tuhan. Terus bantu doa Yeski dan kami semua tuh, karena di sana waktu saat ini musim salju dinginnya bukan main Bu. Biarpun saya di dalam apartemen tetap saja dingin, sudah ada mesin penghangat tapi tetap dingin dan tangan selalu dimasukkan ke dalam jaket karena saking dinginnya saudara. Tapi puji nama Tuhan, saya senantiasa selalu mendoakan
biar Yeski itu kuat melalui apapun yang ada di sana. Puji nama Tuhan, dan semuanya itu tidak lepas dari dukungan doa semua. Doa saudara sangat memberkati kami sekeluarga, khususnya Yeski yang sudah berada di Jepang. Puji nama Tuhan, ini kesaksian kami, dan kami bersyukur dan berterima kasih senantiasa hanya pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau pujikan Engkau ada bersamaku. Engkau
kepadamu Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu kami ada sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Engkau begitu setia, Engkau begitu baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi setiap hati kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sebentar sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Karena hanya ini Tuhan Yesus yang bisa dapat kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata lain yang bisa kami panjatkan kepadamu, hanya ucapan syukur, syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hadir maupun anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Terima kasih. Engkau baik, Engkau setia, kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar mau menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sebentar akan kami terima boleh menyegarkan jiwa jasmani terlebih rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang Pak Yusuf dan Ibu, juga lah mamanya Hin sama Hin. Tuhan Yesus memberkati dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kalau saudara ini teman saya kuliah Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dia seumuran sama Yona. Mungkin cuma beda 1 tahun ya mungkin ya. Iya. Tapi dia kuliah bareng saya. Sama-sama di wisuda. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau kumpul dengan anak muda berarti saya juga jadi muda. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kesaksian yang disampaikan saat ini boleh menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat ada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 tentang Paulus dan Silas. Kisah ini mungkin untuk guru-guru sekolah minggu pernah disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca dan pernah dengar saat hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita mau lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang saya baca ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24 dan seterusnya nanti kita lihat lagi bersama. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19, Kepala Penjara Filipi, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam
pasungan yang kuat. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di situ saja. Nanti ayat-ayat berikutnya kita akan lihat bersama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara bahwa kota Filipi itu adalah kota kuno yang ada di Makedonia, ya, yang ada di Makedonia Timur, didirikan oleh Filipus II dari Makedonia pada tahun 356 sebelum Masehi dan ditinggalkan pada abad ke-14 Masehi setelah direbut oleh kerajaan Ottoman. Kota ini merupakan salah satu tempat gereja Kristen mula-mula didirikan di dataran Eropa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melihat kota Filipi ini, kota Filipi adalah kota yang strategis, ya. Ternyata dikatakan kota Filipi ini adalah kota yang ada di Eropa yang pertama mendengar Injil, yang pertama mendengar kabar baik, ya. Jadi saat itu Paulus dan Silas, mereka punya satu misi untuk mengabarkan firman Tuhan di Filipi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukan mendapatkan sesuatu yang baik di sana. Padahal tujuan dari Paulus dan Silas ini baik, saudara, ya. Mereka bukan membuat kerusuhan di kota Filipi. Mereka bukan membuat satu kondisi yang mengacaukan kota Filipi, tetapi tujuan utama daripada Paulus dan Silas, mereka mau memberitakan kabar baik. Tetapi apa yang mereka alami, saudara? Hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kedua hamba Tuhan ini, ya. Tidak selalu apa yang baik yang kita perbuat itu direspon baik oleh orang, betul? Dan ini yang terjadi di dalam hidup Paulus dan Silas. Karena apa, saudara? Saya baca tadi, dan Bapak Ibu Saudara tentu mengikuti, bahwa waktu mereka masuk di kota Filipi, ya, ayat yang ke-18, hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi, saya baca mulai ayat 16. Kita undur, saudara, sehingga kita melihat apa yang terjadi di dalam ayat 19 dan seterusnya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun atau roh peramal, ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang jahat, yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan atas gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi ternyata ada seorang perempuan, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, roh peramal, roh yang dimana kuasa kegelapan menguasai hidup perempuan ini. Dan ternyata dia punya tuan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia disuruh di kota Filipi itu untuk meramal orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan hal itu menjadi satu bahan untuk tuan-tuannya ini mendapatkan penghasilan. Kata Alkitab, memperoleh penghasilan yang besar. Tetapi ketika perempuan ini dia mengikuti Paulus dan Silas dan dia berkata, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Silas dan Paulus, mereka merasa terganggu, sehingga dikatakan ayat 18, Paulus menengking, ya, roh yang ada di dalam
hamba perempuan itu, dan roh itu keluar. Dari situlah Bapak Ibu Saudara, ya, tuan-tuan dari seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung ini marah, sehingga Paulus dan Silas diseret ke pasar dan diserahkan kepada penguasa-penguasa untuk diadili. Bahkan dikatakan di sini mereka itu didera, mereka itu dipukul, mereka itu disakiti Bapak Ibu Saudara, dan disuruh masukkan ke dalam penjara. Kepala penjara Filipi ini karena dia takut jangan sampai Paulus dan Silas ini nanti kabur. Karena kalau Paulus dan Silas ini nanti saat di penjara itu kabur dari penjara, kepala penjara ini akan dibunuh Bapak Ibu Saudara. Makanya kepala penjara ini dikatakan ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara ini diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka ditempatkan di satu tempat yang aman bagi kepala penjara di tengah-tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sudah pasti tidak bisa melarikan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar lewat hidup hamba Tuhan ini, Paulus dan Silas. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita boleh ambil pada saat pagi ini lewat peristiwa ini, di mana kita diajar jangan pernah berhenti menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Amin, saudara. Sekalipun Paulus dan Silas mereka dibelenggu, kaki mereka dipasung, dan mereka ditempatkan di tempat yang tidak mungkin mereka akan bebas, tetapi kita boleh melihat bahwa disinilah Paulus dan Silas, mereka tidak mengeluh, mereka tidak mengutuk Tuhan, mereka tidak meragukan rencana Tuhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan mereka memuji Tuhan, dengan mereka berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kesulitan, di dalam ketidakberdayaan, Paulus dan Silas mereka memilih beribadah dan menjadikan Tuhan sebagai fokus perhatian mereka. Amin. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, kita bergumul. Betul? Ada di sini yang hari-harinya senang terus, nggak ada. Bapak Ibu yang dari Amerika, mereka juga di Amerika penuh dengan pergumulan tentu. Jangan dikira cuman kita yang penuh persoalan, kita yang penuh pergumulan. Mereka yang tinggal di luar benua, yang jauh di sana, mereka juga alami pergumulan. Karena firman Tuhan kata, selama kita ada dalam dunia ini, manusia itu bergumul. Di dalam kitab Ayub dikatakan, nanti mati baru sudah tak ada pergumulan. Betul, saudara? Tapi jangan dulu mati, ya. Iya, haleluya. Di sini Paulus dan Silas mereka tidak mengeluh. Saya katakan tadi, mereka memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai
pusat perhatian, menjadikan Tuhan fokus perhatian daripada sengsara mereka, daripada sakit yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, saat mereka didera itu, baju mereka itu dicopot, dipaksa untuk dilepas, dikoyakkan, dan mereka dicambuk, mereka dihajar. Padahal mereka bukan melakukan kejahatan di kota Filipi. Tetapi yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi saya, bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua saat pagi hari ini, mereka memilih untuk menjadikan Tuhan fokus perhatian. Menghadapi persoalan hidup, jadikan Tuhan sebagai fokus perhatian kita. Amin. Jangan jadikan masalah itu fokus perhatian kita. Jangan jadikan masalah itu menjadi pusat perhatian kita. Wah, ini masalah ini terlalu berat, saya nggak bisa. Ya. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan yang punya percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, di dalam kita menghadapi masalah, Tuhan adalah penolong kita satu-satunya. Amin. Tetap fokus kepada Tuhan. Paulus dan Silas mereka berdoa, dikatakan di tengah malam, di tengah-tengah keadaan yang sepi, keadaan yang senyap, yang dimana orang-orang yang di penjara itu mereka mungkin terlelap. Orang yang di penjara bukan orang yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka melakukan banyak kejahatan dan berbagai macam kejahatan, dan mereka harus dipenjara. Tetapi Paulus dan Silas mereka memberitakan Injil, tetapi mereka ditangkap, mereka harus masuk penjara. Dan yang mereka lakukan ini, saudara, puji-pujian, ya, dikatakan Silas dan Paulus berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nyanyi itu jangan dalam hati, saudara, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam ayat 25 ini dikatakan saat mereka berdoa, saat mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti suara mereka keluar, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menghadapi persoalan yang rumit, masalah yang berat, pergumulan yang berat, belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tetap berdoa. Yesus katakan tadi, ayo setia berdoa, beribadah sama Tuhan. Banyak orang, anak-anak Tuhan, ya, orang Kristen sekarang itu mereka udah alergi ke gereja. Karena apa? Buka YouTube, lihat di YouTube ada hamba-hamba Tuhan yang khotbah, tinggal mau pilih. Yang perempuan, yang laki-laki, yang muda, yang tua, yang ganteng, yang cantik, tinggal pilih, saudara. Mana suka gitu, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kita berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan jauhkan, ya, perhimpunan-perhimpunan dalam ibadah. Di dalam kita berkumpul bersama seperti ini, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Di dalam pujian itu ada kuasa. Sehingga saya ingat ada satu pujian, tidak tahu yang karang siapa itu. Saya suka pujian itu. Memang agak sulit kalau dinyanyikan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dibelenggu seperti Silas dan Paulus. Kita masih bebas. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada Tuhan di mana mereka angkat suara dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Sukacita tidak ditentukan oleh lahiriah kita,
Tetapi sukacita itu ada di dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ya. Yesus pokok sukacita anak-anak Tuhan. Dia berikan kita kegirangan, Dia berikan kita sukacita, Dia taruh pujian di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga kita tidak mengizinkan musuh merebut doa dan puji-pujian dari dalam hidup kita, ya. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 22 ayat 4, Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan yang kudus yang ada di sorga, saat anak-anak Tuhan memuji Dia, saat anak-anak Tuhan berdoa kepadanya, dikatakan oleh pemazmur, Dia bersemayam di atas puji-pujian anak-anaknya. Amin. Saat Bapak Ibu dan Saudara dan saya memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, pujian yang keluar dari dasar hati kita, saya percaya sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Amin. Sebab itu saudara, jangan sepelekan ya pujian, penyembahan itu dalam hidup saudara dan saya. Coba Bapak Ibu Saudara dan saya, saat kita mengalami persoalan, terus kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan alami kekuatan dalam hidup kita. Ya, coba praktek saudara. Jangan tunggu ada masalah baru memuji Tuhan, tapi dalam kondisi baik-baik pun kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus dan Silas tahu bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian mereka, ya. Dan itu pelajaran yang kita boleh ambil dari kehidupan Paulus. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan. Ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Bayangkan berapa skala hektar itu saudara, ya. Fondasi penjara itu goyah, dikatakan di sini, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bukan cuma 1-2 belenggu yang terlepas, semua yang ada di penjara, termasuk Paulus dan Silas, ya. Di mana di situ Paulus dan Silas mereka tidak meragukan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Mungkin kalau cuma gempa bumi yang cuma berapa skala gitu, biasa. Ya, paling cuma ini cuma bunyi kurung gitu ya. Tapi kalau sudah sendi-sendi rumah itu mulai goyah, mulai tidak kuat, wah bahaya. Tetapi disinilah Tuhan mau tunjukkan Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin saudara. Ya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas dengan apapun, dengan situasi apapun. Kalau Tuhan mau beracara di dalam hidup Paulus dan Silas, ini loh yang Tuhan buat. Ya. Saat Paulus dan Silas memilih untuk fokus kepada Tuhan, maka di situ Tuhan bertindak. Haleluya. Di saat saya dan Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah yang berat, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus bertindak untuk kita. Amin. Ya, tidak mungkin Tuhan Yesus memalingkan wajahnya, tetapi Dia akan melihat bagaimana saudara dan saya, kita mau utamakan Dia. Kita mau melihat Dia sebagai penolong satu-satunya yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Manusia tidak dapat melakukan, ya, tetapi Tuhan, Dia mengguncang fondasi penjara, gempa bumi yang dahsyat dikatakan di dalam Alkitab kita. Tuhan menggunakan salah satu kekuatannya dengan merusak penjara dengan gempa, saudara, ya. Manusia tidak bisa menahan hal ini, sehingga dikatakan, ya, saat hal yang buruk
menimpa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah remehkan Tuhan. Amin. Jangan pernah remehkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah jadikan Tuhan sebagai fokus penyembahan kita, fokus perhatian kita, jangan beralih, saudara. Karena kalau Tuhan Yesus kita jadikan yang utama dalam hidup ini, Dia mau jadikan saudara dan saya spesial di hadapan. Dia sanggup menolong kita, ya. Sebab itu pengenalan akan Tuhan harus kita bangun sedini mungkin. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, punya cucu, mari ajak anak-anak kita mulai sedini mungkin, ajari mereka bahwa Tuhan Yesusmu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu menyelamatkan, Tuhan yang mampu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin kepala penjara Filipi, wow, ini sudah aman Paulus dan Silas, karena mereka ada di tengah-tengah penjara itu. Mereka sudah dipasung. Tetapi saat pujian dan doa dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan beracara, memporak-porandakan penjara yang ada. Sampai waktu itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Di sini Bapak Ibu Saudara, hal yang berikutnya yang menjadi pelajaran kita yang pertama tadi apa, saudara? Jangan berhenti menyembah dan memuji Tuhan. Berikutnya, tidak meragukan kuasa Tuhan. Dan berikutnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan ajar kita, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Haleluya. Ya. Ketika Tuhan membuka jalan pertolongan bagi Paulus dan Silas, harusnya mereka bisa membalas, bukan? Sangat bisa. Karena kepala penjara ini sudah takut banget, saudara, sehingga daripada nanti dia dihukum mati, mendingan dia bunuh diri. Tapi hal itu tidak dikehendaki oleh Paulus dan Silas, dan Tuhan juga tidak kehendaki loh bunuh diri. Jangan sampai anak-anak Tuhan dalam masa kita menghadapi persoalan yang berat, kita ambil jalan pintas dengan bunuh diri. Itu dosa, dan itu tidak akan masuk surga, saudara, apapun alasannya. Di sini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak membalas, ya. Karena kalau Tuhan yang sudah membela Paulus dan Silas, itu adalah anugerah bagi Paulus dan Silas. Kalau Tuhan juga sudah membela saudara dan saya dalam kita menghadapi persoalan yang besar, itu anugerah. Amin. Apa yang kita mau buat? Kita naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Amin. Karena semua yang Tuhan buat dalam hidup kita, anak-anaknya, itu yang terbaik buat kita. Kepala penjara dia takut banget. Tetapi Paulus, dia sebagai hamba Tuhan yang melakukan kebenaran, dia katakan kepada kepala penjara, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa Saul, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kehidupan Paulus dan Silas, mereka tidak membalas apa yang sudah mereka alami, kejahatan, penderitaan, penganiayaan yang mereka alami. Mereka tidak balas dengan kejahatan,
tetapi mereka berikan pengampunan, saudara. Sehingga kepala penjara ini bertanya, apa yang aku harus perbuat? Dan disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Paulus dan Silas ada jalan mereka untuk bersaksi. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi kondisi yang tidak baik. Kadang-kadang kita berpikir, ini udah hal yang terakhir bagi hidup saya. Tetapi saudara, kalau Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih membela kita, itu anugerah. Dan itulah kesempatan untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Paulus dan Silas, mereka memiliki satu kesempatan yang terbaik untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan kepada kepala penjara yang ada di Filipi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 31. Bukan hanya kepala penjara Filipi saja yang diselamatkan, tetapi semua yang ada di dalam keluarga, yang ada di dalam rumahnya diselamatkan oleh Tuhan lewat Paulus dan Silas. Ada kesaksian yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas karena pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka saat mereka ada di dalam penjara. Mungkin kita katakan iya kalau saat ada di luar enak ya, kita bersaksi itu tanpa ada penghalang, tanpa ada orang yang menghalang-halangi kita. Dan juga mungkin dalam keadaan kita baik-baik saja. Tetapi kadang-kala Bapak Ibu Saudara, keadaan seperti Paulus dan Silas yang berada di penjara Filipi ini terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Betul? Sehingga rasa-rasanya tidak ada jalan keluar lagi buat kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Yang kuasanya tidak terbatas untuk menolong kehidupan anak-anaknya, untuk menolong saudara dan saya, untuk menyelamatkan keluarga kita. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Di saat Bapak Ibu Saudara, saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kita. Amin. Haleluya. Kepala penjara melihat kuasa Tuhan lewat Paulus dan Silas. Kesempatan untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus terbuka lebar bagi Paulus dan Silas. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan yang baik, kita mau saksikan kasih Tuhan yang terjadi di hidup kita. Amin. Kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari, setiap waktu selama kita ada dalam dunia ini. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan punya pengalaman indah dengan Tuhan. Amin. Biarlah pengalaman indah yang engkau miliki itu menjadikan engkau kuat di dalam engkau mengiring Tuhan. Amin. Menjadikan kita kuat di dalam kita menghadapi tantangan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kalau kita menang, kita alami kekuatan, kita alami kemenangan itu hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah di saat-saat kita menghadapi keadaan yang terjepit sekalipun, katakan, aku tidak ragu, aku punya Tuhan yang selalu menolongku, yang selalu membuka jalan lebar untukku, ya, dan yang tidak pernah lepaskan tangannya untuk menggandeng kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi biarlah lewat peristiwa di penjara Filipi yang dialami oleh Paulus dan Silas boleh memberi pelajaran buat kita. Amin. Untuk kita tetap ya berdoa, tetap memuji Tuhan. Orang mungkin bilang suara kita jelek, nggak apa-apa. Orang apa ya saudara. Yang penting hati kita
tulus di hadapan Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena yang menikmati hadirat Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Dan itulah saudara dan saya siang ini. Kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Kita mau angkat satu pujian. Kita bangkit berdiri saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan itu mustahil bagi kita, tetapi bagi Yesus itu sangat mungkin Dia melakukan perkara besar buat kita. Haleluya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terus menyembah Dia, terus memuji Tuhan. Dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam hidup. Dalam menghadapi persoalan, jangan engkau membalas. Orang boleh berbuat jahat kepada kita, tetapi kita mau katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi, karena engkau juga berharga di mata Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan kuasa itu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu Kau berikan bagi kami. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, haleluya. Ketika ku haleluya, mujizat itu nyata, haleluya. Kekuatan puji Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini mulai meragukan kuasa Tuhan, karena persoalan mungkin yang kita hadapi begitu berat, masalah hidup kita begitu berat, sehingga kita mulai meragukan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi
lewat peristiwa di penjara Filipi. Kita mau belajar kepada Paulus dan Silas. Mereka alami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Mereka alami penderitaan aniaya dalam hidup mereka, yang secara manusia mereka pasti akan mengalami hukuman yang berat. Tapi di saat mereka berdoa, saat mereka memuji Tuhan, saat mereka fokus kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan yang mereka hadapi saat ini, Allah turut bekerja. Mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan. Setiap belenggu, setiap sendi-sendi yang ada di penjara itu terhapuskan, terlepas dari hidup Paulus dan Silas. Mari Bapak Ibu Saudara, lihat Yesus yang menjadi penolong. Lihat Yesus yang menjadi pusat penyembahanmu. Dia setia kepada kita. Dia setia mau menolong kita. Dia setia mau membela hidup. Haleluya. Haleluya. Tuhan berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Nyatakan dengan iman kita bahwa kuasa Yesus itu sempurna. Kuasa Yesus itu sempurna dalam hidup kita, anak-anaknya. Kita mau andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amin, haleluya. Mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat percaya kepadamu. Kami mau selalu berdoa kepadamu, Yesus. Haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat sekali lagi katakan. Di saatku dengan kasih Kristus, mari bersama berdoa. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun oleh Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Firman-Mu yang menuntun kami menuju jalan kebenaran, apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu itu bertertanam di dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, kuasa segala-galanya dalam hidup kami itu. Dalam keadaan dunia yang lebih hari lebih jahat, Tuhan, tapi biarlah Tuhan, anak-anak-Mu selalu memegang akan firman-Mu, akan janji-janji-Mu, Tuhan. Bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Dunia boleh terjadi perang di mana-mana, kejahatan boleh terjadi di mana-mana, Tuhan. Itulah penggenapan akan firman-Mu. Itu harus terjadi karena Engkau menggenapi apa yang Engkau telah firmankan, Tuhan. Maka daripada itu, Tuhan, dengan firman
firman-Mu kami akan kuat. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, tetapi firman-Mu juga tertanam di dalam hati kami. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. You always welcome in this place, Lord. Kau selalu bertanam dalam hati kami, Tuhan. Roh Kudus, Kau bertata di dalam hati kami masing-masing. Kontrol hidup kami, Tuhan, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bahwa Kristus ada di dalam hati kami, sehingga Tuhan ada Kristus di dalam hati kami boleh terpancar kepada orang-orang yang bermenang Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar mungkin kami akan berbuat mengembalikan akan milik-Mu, atau Tuhan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, layakkan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi upaya yang harum. Terima kasih atas pengampunan dosa kami kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari kesempurnaan, tapi kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah memberkati kita semua. Di bawahnya kita mau bawa korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita pujikan sungguh bangga.
Ibu Yustin di Boneng, ucapan syukur ya Pak Dwi tanggal 1, tepatnya hari Jumat itu ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Mumpung juga belum puasa ya. Jadi hari Jumat tanggal 1 Maret ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Dwi Bu Yustin di Dusun Boneng jam 6 sore selesai maghrib ya. Pelayan pujian Ibu Supatmini, renungan firman Tuhan Bapak Gembala. Hari Jumat ada misbah keluarga dan hari Minggu ibadah raya disertai perjamuan Tuhan. Jadi Jumat itu sudah masuk di bulan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu pertama ibadah raya disertai perjamuan Tuhan, pelayan pujian Ibu Gembala, Singer Saudari Fanya dan Saudari Alvina, LCD Saudara Bagus, dan kolektan Ibu Tibaul Tambunan. Puji Tuhan. Dan Bapak, khusus kepada kaum ibu, kaum wanita, ini kita akan merayakan Pasca wilayah Bapak Ibu Saudara, khusus wanita, tanggal 1 Mei di tempat rekreasi Gondosuli dekat dari sini. Dan itu ada penjualan kaos. Kaos itu harganya 60.000 Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk ibu-ibu atau kaum wanita yang mau pesan kaos bisa berhubungan dengan saya. Satu kaos itu 60.000. Berdoa semoga ada diskon Bapak Ibu Saudara, atau ada yang bantu subsidi dari harga 60.000, mungkin ada yang tergerak bisa mensubsidi, bisa turun 50.000 per kaos untuk GPD Makedonia. Ada haleluya. Jadi diharapkan semua kaum wanita ikut itu acara, karena itu acara wilayah 1 Mei ya, hari buruh itu. Jadi jauh-jauh hari saya umumkan supaya ibu-ibu, kaum wanita, Saudari Fanya bisa ikut, Saudari Alvina, Saudari Kesia, dan wanita ya bisa ikut acara itu. Dan kalau bisa mempesan ya, ada basar juga ya, akan diadakan nanti, saya umumkan minggu depan atau minggu-minggu yang berikutnya. Jadi yang saya umumkan sekarang masih tentang kaosnya dulu. Jadi ada ukuran M, S, yang kecil-kecil, yang besar, XL, dan seterusnya. Itu saja pengumuman. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, pendengar semua kita berdiri, kita akan akhiri kepada kita doa. Kemuliaan Tuhan yang besar. Percaya
dan Silas alami kebebasan, bebas dari penjara, bebas memuliakan Tuhan, karena dia punya Allah yang besar. Bebas menginjil saat itu, karena ada kuasa Tuhan yang besar itu yang memampukan, dan kuasa itu juga memampukan kehidupan kita untuk kita berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah menjadi kuasaku. Inilah pernyataan sikap kami kepadamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang memampukan dari kelemahanku ini bisa menjadi yang hebat, karena aku punya Tuhan yang besar yang memampukanku, membuat aku dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah yang diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah berbuat sesuatu yang terbaik bagi kami semua, sehingga setiap kami anak-anak yang datang saat ini, tidak satu pun di antara kami yang kecewa atau pulang dengan kosong, tapi kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat kelimpahan dari Tuhan, berkat kekuatan dari Tuhan, berkat kesembuhan dari Tuhan, berkat segala pergumulan kami dijawab, dilepaskan oleh Tuhan, dan kami boleh alami kebebasan dari Tuhan. Bersama Tuhan kami mampu, dan kami yakin dan percaya kami pulang dengan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, kami akan bawa pulang jawaban Tuhan. Kami akan pulang dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan semua yang terbaik dari Tuhan untuk kami semua. Saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bersekutuan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang itu yang kedua kali menjemput kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kita pulang bersama dalam hadirat Tuhan. Kita pulang dengan segala berkat Tuhan. Kita pulang dengan jawaban Tuhan. Kita pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kasih